Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Prisya Ardela, Nurul Islami, dan saya sendiri Putri Mediana Anggraini. Di sini kami akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Struktur Aljabar 1, yaitu subgrup normal. Nah, di sini poin yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini yaitu definisi subgrup normal dan sifat-sifat subgrup normal. Nah, apa sih subgrup normal itu? Misal kita punya sebuah grup, yaitu grup G, dan N ini adalah subgrup dari G. Maka N ini bisa kita sebut sebagai subgrup normal dari G apabila setiap nilai koset kiri dari N itu nilainya sama dengan koset kanannya. Jika dan hanya jika untuk setiap G itu elemen dari G besar dan N adalah elemen dari N besar, maka berlaku Gn itu sama dengan Ng. Nah, di sini kita punya contoh soal 1.1. Buktikan setiap subgrup dari grup komutatif itu adalah normal. Solusinya, misalkan G adalah suatu grup dan N ini subgrup dari G. Nah, karena G komutatif, maka setiap G itu pasti elemen dari G besar dan N adalah elemen dari N besar. Maka berlaku Gn sama dengan Ng. Kemudian Gn sama dengan Ng ini kedua ruasnya kita kalikan dengan G inverse. Maka akan menjadi Gn kali G inverse itu sama dengan N. Nah, di mana Gn G inverse N ini adalah elemen dari N besar, maka terbukti bahwa N adalah subgrup dari subgrup normal dari G. Nah, dengan begitu bisa kita ketahui bahwa setiap grup komutatif itu pasti subgrupnya adalah subgrup normal. Nah, selanjutnya kita punya contoh soal 1.2. Di sini diketahui bahwa ada grup M itu merupakan matriks ABCD. Nah, di mana ABCD ini adalah elemen dari bilangan real dan AD nilainya tidak sama dengan nilai BC. Grup M ini dengan perkalian matriks didapat adalah suatu grup tak abelian. Kemudian ada subgrup N merupakan matriks K00K. Nah, di mana K ini juga merupakan elemen bilangan real dan nilai K itu tidak sama dengan 0. Di sini kita disuruh menunjukkan apakah N ini adalah suatu subgrup normal dari M atau tidak. Apabila A-nya sama dengan matriks K00K itu merupakan elemen dari N besar dan B-nya adalah matriks ABCD elemen dari M besar. Maka tadi definisi tentang subgrup normal tadi kan nilai koset kiri harus sama dengan nilai koset kanannya. Maka kedua matriks ini akan kita kalikan. Jadi nilai AB itu harus sama dengan nilai BA. Nah, kita dapat dari nilai A kali B ini K00K dikali ABCD, kita dapat matriks KA, KB, KC, dan KD. Kemudian untuk B kali A, yaitu ABCD dikali K00K, itu juga didapat nilai matriksnya KA, KB, KC, dan KD. Nah, nilai AB dan BA kan sama. Karena AB sama dengan BA untuk setiap B elemen dari M, maka BN itu sama dengan NB. Maksudnya, maka nilai koset kiri N itu sama dengan nilai koset kanannya. Sehingga N sudah jelas adalah sebuah subgrup normal dari M. Nah, selanjutnya ada contoh soal 1.3. Misal kita punya sebuah himpunan S yang bukan merupakan himpunan kosong. Dan grup G ini tak komutatif dengan unsur identitas E elemen dari G besar. Dan himpunan P S, G ini terdiri atas fungsi-fungsi dari S ke G. Jadi P S, G ini sama dengan F, di mana fungsi ini memetakan himpunan S ke dalam himpunan G. Kemudian, operasi biner pada P S, G ini bisa kita definisikan sebagai FGX, atau bisa kita jabarkan menjadi Fx dikali Gx.
Nah, selanjutnya bentuk himpunan bagian PAS, G yaitu sama dengan epsilon, di mana epsilon A itu sama dengan identitas atau E. Nah, buktikan bahwa PS, G itu adalah grup dan PAS, G sub itu adalah subgrup normal dari PS, G. Untuk solusi 1 kan akan dibuktikan apakah PS, G ini adalah suatu grup atau tidak. Nah, yang pertama sifat asosiatifnya terpenuhi. Tadi di soal kan operasi binarnya kan bisa didefinisikan sebagai FGX. Nah, kita misalkan di sini FG dikali HX, itu kita jabarkan menjadi FX dikali GX dikali HX. Nah, bisa kita ubah menjadi F dikali GHX. Jadi, F dikali GH itu sama dengan FG dikali H. Kemudian ada unsur identitasnya adalah fungsi I, dengan IX sama dengan E untuk semua X elemen dari S. Sedemikian sehingga FIX itu sama dengan FX dikali IX, atau bisa kita tuliskan menjadi FX dikali E, atau bisa juga kita tuliskan menjadi FX saja. Nah, analog untuk IFX ini sama dengan FX, sehingga F dikali I itu sama dengan I dikali F dan sama dengan F. Nah, inverse dari fungsi F adalah F inverse X sama dengan Fx inverse untuk setiap X elemen dari S. Sedemikian sehingga F inverse dikali Fx, atau bisa kita tulis menjadi Fx dikali Fx inverse itu sama dengan IE, atau bisa kita tuliskan dengan sama dengan IX. Maka analog untuk F inverse dikali Fx itu sama dengan IX, sehingga F dikali F inverse nilainya sama dengan F inverse dikali F atau sama dengan I. Maka terbukti bahwa PS, G ini adalah suatu grup. Kemudian untuk solusi kedua, kita akan buktikan bahwa PAS, G ini adalah subgrup normal dari PS, G. Misal kita ambil sebarang F, G elemen dari PAS, G. Maka FA dan GA ini bisa kita definisikan sebagai E. Sehingga FG inverse X itu bisa kita tulis menjadi FA dikali GA inverse sama dengan E. Nah, sehingga kita peroleh FG inverse itu elemen dari PAS, G. Jadi syarat untuk menjadi subgrup itu terpenuhi. Nah, kemudian kita buktikan ini subgrup normal apa bukan. Kita ambil sebarang F dan H elemen dari PAS, G, maka HA itu sama dengan E. Dengan begitu akan berlaku FH F inverse A, atau bisa kita tulis menjadi FA dikali HA dikali F inverse A itu sama dengan FA dikali E dikali FA inverse sama dengan E. Nah, sehingga FH F inverse itu elemen dari PAS, G. Jadi terbukti bahwa PAS, G ini adalah subgrup normal dari PS, G. Selanjutnya, sifat-sifat subgrup normal. Teorema di bawah ini merupakan sifat-sifat dari subgrup normal, dan sebelum membuktikannya, perhatikan bahwa dalam grup G kondisi berikut berlaku. Jika G grup dan himpunan A, B, C masing-masing subset dari G, maka AB kali C sama dengan A kali BC. Silahkan tunjukkan. Hal ini sebagai akibat dari sifat asosiatif dari grup G. Teorema 6.1. Misalkan G grup dan N subgrup G, maka N subgrup normal dari G jika dan hanya jika Gn sama dengan Ng untuk setiap G elemen G kuadrat. Bukti. Diketahui N subgrup normal dari G, maka untuk setiap G elemen G, maka berlaku Gng inverse subset dari Ngn subset dari Ng. Juga berlaku G inverse Gng inverse subset dari G inverse N, sehingga diperoleh Ng inverse subset G inverse N. Karena hubungan ini berlaku untuk setiap G elemen G, maka
G inverse boleh kita ganti dengan Z sama dengan G inverse elemen G. Sehingga mengakibatkan NZ, Zn untuk setiap Z elemen N dan terbukti N subgrup normal dari G. Teorema tersebut di atas menunjukkan bahwa koset-koset kiri dari subgrup normal sama dengan koset-koset kanannya. Contoh penggunaannya diberikan pada teladan di bawah ini, yaitu dalam membuktikan subgrup normal. Mengacu pada teladan 4.26 diperoleh H sama dengan himpunan Pi1, Pi2, Pi3 subgrup dari S3. Buktikan H subgrup normal dari S3. Solusinya yaitu untuk membuktikan normal maka diperiksa semua koset-koset dari H, yaitu Pi1H sama dengan H Pi1. Pi2H sama dengan himpunan Pi2, Pi3, Pi1 sama dengan H Pi2. Pi3H sama dengan himpunan Pi3, Pi1, Pi2 sama dengan H Pi3. Pi4H sama dengan himpunan dari Pi4, Pi6, Pi5 sama dengan H Pi4. Pi5H sama dengan himpunan dari Pi5, Pi4, Pi6 sama dengan H Pi5. Pi6H sama dengan himpunan dari Pi6, Pi5, Pi4 sama dengan H Pi6. Karena koset-koset kiri sama dengan koset kanan, maka menurut teorema 6.1, H adalah subgrup normal dari S3. Kemudian ada teorema 6.2. Jika H dan K adalah subgrup normal dari grup G, maka H irisan K merupakan subgrup normal dari G. HK sama dengan KH, subgrup normal pula dari G. Bukti, maka yang pertama itu diketahui H dan K adalah subgrup normal dari grup G. Akan dibuktikan bahwa H irisan K juga subgrup normal dari G. H dan K subgrup normal dari G, maka untuk setiap G elemen G, GH sama dengan HG dan GK sama dengan KG, sehingga H irisan K sama dengan X, di mana X elemen H dan C elemen K. Untuk setiap X elemen H irisan K dan untuk setiap gabungan G elemen G, XG sama dengan GX. Nah, yang kedua diketahui H sama dengan K adalah subgrup normal dari grup G. Akan dibuktikan HK sama dengan KH subgrup normal pula dari G. H dan K subgrup normal dari G. Maka untuk setiap G elemen G, GH sama dengan HG dan GK sama dengan KG. Karena H dan K subgrup normal, maka HK sama dengan KH. Serta untuk setiap gabungan G elemen G, HK sama dengan KHG. Nah, berikut ini adalah latihan soal untuk mengasah lebih dalam lagi pembahasan kita mengenai subgrup normal. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika ada kurang dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.